Baik, shalom teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Di sini pertama-tama saya sangat bersyukur, teman-teman. Jadi, saya sangat bersyukur karena atas tuntunan dan penyertaan Tuhan sehingga tugas yang diberikan oleh dosen dapat saya selesaikan dengan baik. Nah, tugas mata kuliah valuasi sumber daya perairan, di mana ini berjudul karakteristik dan nilai ekonomi sumber daya perairan kompleks Danau Tempe Sulawesi Selatan. Nah, teman-teman, di sini saya sangat berharap kepada teman-teman supaya semuanya dapat menyimak video ini dengan baik agar menambah wawasan teman-teman sekalian. Nah, di mana berdasarkan artikel ilmiah yang saya ambil. Artikel ilmiah yang saya ambil ini berjudul karakteristik dan nilai ekonomi sumber daya perairan. Kompleks Danau Tempe Sulawesi Selatan. Jadi para peneliti melakukan penelitian itu ditulis di sini. Jadi ada 3 peneliti. Yang pertama itu Andrian Ramadan dan yang kedua itu Riesti Trianti dan Sony Koesdrajana. Jadi di sini ada 3 peneliti yang melakukan penelitian. Mereka melakukan penelitian pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2007, teman-teman. Nah, di sini saya sudah lampirkan dengan linknya. Teman-teman bisa akses di sini. Ya, sekarang kita masuk dalam pendahuluan. Baik teman-teman, pendahuluan sumber daya perairan ini menceritakan tentang sumber daya perairan dari daratan menyimpan potensi ekonomi yang cukup besar, teman-teman. Jadi untuk dimanfaatkan. Jadi hal ini disadari sepenuhnya baik pemerintah setempat maupun masyarakat. Jadi pada saat itu atau oleh karena itu, pada umumnya pemanfaatan pada kawasan perairan umumnya daratan telah dilakukan secara intensif, teman-teman. Jadi begitu pula dengan sumber daya perairan kompleks Danau Tempe yang terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi sumber daya perairan telah dimanfaatkan untuk kepentingan diantaranya adalah penangkapan sumber daya ikan. Jadi pertanian dan transportasi. Jadi ada 3, yaitu 3 kepentingan yang dilakukan adalah penangkapan sumber daya ikan, ada pertanian, dan ada transportasi air. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, teman-teman, untuk mengetahui sumber daya, jenis dan pola pemanfaatan, serta nilai ekonomi sumber daya di kompleks Danau Tempe. Lanjutan, jadi yang berikut adalah metode. Jadi metode di sini ada lokasi dan waktu penelitian. Jadi lokasi dan waktu penelitian ini metode analisis data penelitian dilakukan pada 2 kabupaten, teman-teman. Jadi penelitian dilakukan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidrap. Jadi penelitian ini dilakukan antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2007. Berarti lama sekali ya, teman-teman. Ya, baik. Di sini metode analisis data. Jadi data, teman-teman, data yang dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Analisis data secara deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan aktivitas masyarakat yang dimanfaatkan sumber daya perairan, umumnya danau. Dan data kuantitatif itu digunakan untuk menghitung nilai manfaat langsung dari sumber danau. Jadi ada 2 perbedaannya, data secara deskriptif dan data secara kuantitatif. Jadi data secara deskriptif itu digunakan untuk menjelaskan aktivitas masyarakat yang memanfaatkan sumber daya perairan, dan data kuantitatif
kuantitatif itu menjelaskan uh, menghitung untuk memanfaatkan sumber daya. Jadi kalau data secara deskriptif itu dia menjelaskan aktivitas. Kalau untuk data kuantitatif itu menghitung nilai manfaat langsung dari sumber danau. Jadi ada aktivitas dan menghitung nilai. Ya teman-teman. Hasil dan pembahasan. Nah teman-teman, hasil dan pembahasan berdasarkan uh, artikel yang saya ambil teman-teman. Itu sumber daya perairan umumnya daratan merupakan sumber daya yang memiliki karakteristik yang unik teman-teman. Jadi baik secara tipologi, dinamika hidrobiologi maupun pola pemanfaatannya teman-teman. Jadi salah satunya atau salah satu tipe adalah sumber daya perairan kompleks Danau Tempe. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa karakteristik sumber daya. Jadi jenis pola dan pemanfaatan serta nilai ekonomi dan sumber daya kompleks Danau Tempe. Jadi penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai pada bulan Agustus 2027. Ulangi lagi 2007 maksudnya teman-teman. Jadi kondisi Danau Tempe banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Bila dilihat dari luasan dan kedalaman, saat ini luas Danau Tempe pada saat air pasang diperkirakan mencapai 28.643 hektar. Itu menurut pernyataan dari Putra dan Sadat 2007. Lanjutan, jadi penelitian ini dilakukan pada bulan Juli dan sampai pada bulan Agustus tahun 2007. Jadi 1 bulan penelitian teman-teman. Jadi mereka menggunakan metode penelitian survei. Jadi analisis data dilakukan secara deskriptif dan secara kuantitatif. Di mana sudah saya jelaskan data yang dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif itu sudah saya jelaskan di metode. Nah, jadi teman-teman bisa menyimak video ini agar bisa menambah wawasan teman-teman. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleks Danau Tempe terbentuk pada saat musim hujan ketika air berasal dari sungai-sungai yang di sekitarnya meluap dan menggenangi sebagian wilayah daratan. Jadi kondisi tersebut mempengaruhi cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya di kompleks danau. Jadi tempe nilai ekonomi total dari pemanfaatan sumber daya yang dihitung atau diperhitungkan itu dari kegiatan penangkapan ikan, pertanian dan transportasi umumnya masyarakat. Jadi pada besar nilai tersebut mencerminkan bahwa keberadaan sumber daya perairan Danau Tempe memiliki peranan yang sangat penting teman-teman. Jadi secara ekonomi, baik itu secara ekonomi, baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Jadi peranan secara ekonomi ini itu sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah. Nah, kesimpulan, berdasarkan artikel yang diambil, maka pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan perikanan banyak dilakukan pada saat itu. Jadi, pada saat pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan perikanan banyak dilakukan pada saat sedang pasang atau pasang surut dan membanjiri kompleks Danau Tempe. Nah, selain itu, sarana transportasi air menjadi alat transportasi utama yang digunakan untuk masyarakat pada saat itu. Jadi sehingga usaha jasa transportasi banyak dilakukan sebaliknya kegiatan pertanian yang marak pada saat itu mulai surut. Jadi pada saat itu mereka melakukan transportasi. Jadi mereka kegiatan pertanian itu marak.
sehingga mereka mulai surut. Jadi pemanfaatan sumber daya untuk Danau Tempe selain untuk alat transportasi, air alat transportasi utama yang digunakan masyarakat saat itu menggunakan alat transportasi. Itu digunakan oleh masyarakat maupun juga pemerintah, teman-teman. Jadi saran saya berdasarkan jurnal ini atau artikel yang saya ambil, teman-teman, itu menjelaskan bahwa sumber daya perairan kompleks Danau Tempe memberikan kontribusi kontribusi ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Namun demikian perlu teman-teman ketahui bahwa dilakukan pengelolaan yang lebih baik pada masa-masa mendatang, mengingat semakin berkurangnya hasil sumber daya Danau Tempe, khususnya di bidang perikanan, bila kondisi demikian tidak mendapatkan perhatian yang serius, maka diperkirakan teman-teman, diperkirakan nilai ekonomi dan pemanfaatan sumber daya di Danau Tempe akan semakin berkurang. Jadi itu saran saya, kritik dari ini. Saya atas nama Daniel Manece mengucapkan terima kasih. Jika ada kata atau kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Shalom.